Sama seperti misalnya sindiran Grace Natali yang mengatakan katanya Anies suka menyalahkan kalau gagal sesuatu. Sebenarnya Anies tidak menyalahkan. Yang dilakukan Anies hanyalah menceritakan sesuatu apa adanya yang merupakan gejala kekuasaan. Apakah regret, menyesal? Tidak, saya kira. Kenapa? Justru dia lega, mengucap syukur, alhamdulillah, karena sudah melewati fase itu. Artinya ada kepastian dari kebimbangan. Justru ya, tidak majunya Anies itu akan menyeleksi orang-orang yang selama ini barangkali dekat karena Anies punya jabatan. Berharap Anies punya jabatan. Sekarang untuk 5 tahun ke depan, one thing for sure, Anies tidak akan punya jabatan. Tidak akan punya penghasilan dari hal yang sifatnya formal dari kenegaraan. Karena itu disinilah dituntut apakah orang-orang sekitarnya masih mau stay ya dengan agenda ekonominya masing-masing, ataukah kemudian berlarian dan kemudian baru mendekat ketika sudah ada bayang-bayang kekuasaan di depan mata. Jadi kalau Muhaimin mengatakan baik-baik lagi dengan Pak Prabowo, biasa aja. Justru kalau dia mengatakan saya tetap bersahabat dengan Anies Baswedan karena kami berjuang bersama, lebih dibandingkan dengan Pak Prabowo, itu hebat baru namanya. Tapi kalau mengatakan hubungan saya dengan Prabowo baik-baik saja dan kemudian tidak memention Anies Baswedan di ruang publik lagi, saya kira itu termasuk hal yang normal-normal saja. Maksudnya itu banyak, umum manusia kayak begitu ya banyak. Yang tidak banyak itu adalah mengatakan saya tetap akan mendukung Anies Baswedan karena saya yakin dia benar, saya yakin dia baik. Itu hebat baru. Mendukung orang yang tidak berkuasa itu yang hebat. Kalau mendukung orang yang berkuasa ya anak kecil juga bisa ya. Saya kira kesiapan teknis itu soal mempercepat aja kan. Dan saya bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prabowo dilantik, di hari Pak Jokowi berhenti sebagai presiden, kalau belum dilengsarkan sebelum 20 Oktober maksud saya, di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya kan. Betul-betul ada event di situ, dan sesuatu yang eventual itu selalu akan diingat sebagai monumen. Jadi Anies pastikan aja bahwa 20 Oktober dia akan deklarasikan sebuah organisasi politik atau sebuah organisasi masyarakat yang punya maksud politis, atau sekaligus mendeklarasikan partai politiknya. Kan bikin partai politik cuma didaftarkan di Kemenhukam kan. Tentu saja fasilitas yang ada di daerah itu bisa diverifikasi nanti kalau mau pemilu. Tetapi mengatakan bahwa ini partai politik kan gampang sekali loh. Jadi kecukupan peralatan Anies itu sangat mungkin untuk dibuktikan dalam bentuk partai politik baru di hari ketika Pak Jokowi Pak Jokowi digantikan oleh Pak Prabowo. Jadi semua hal sebetulnya bisa ditakar dari sekarang bahwa Anies memang punya maksud, punya ambisi untuk jadi presiden. Ya dibuka aja kan. Buat apa seolah-olah ini cuma ormas? Enggak, bilang aja bahwa saya Anies Baswedan ingin jadi presiden di 2009, saya minta dukungan kaum intelektual yang membantu saya di 2000 Pilpres yang kemarin itu merupakan modal software saya, dan hardwarenya itu pasti akan datang sendiri ketika softwarenya udah selesai kan. Ini cuma membangun instalasi itu, airnya udah siap untuk dialirkan, instalasi aja kan dibangun. Jadi mudah sekali sebetulnya untuk memulai gerakan baru, mendinamiskan kembali politik dengan kehadiran Anies Baswedan di dalam politik formal. Jadi itu intinya kan, bahwa dukungan rakyat itu tersedia, itu pasti itu, karena mumpung suhunya masih di dalam aura untuk berkelahi dengan Presiden Jokowi kan, berkelahi dari segi gagasan. Jadi kalau Anies ucapkan itu di saat 20 Oktober, nah itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada hal yang menarik yang merupakan momen epik kalau terjadi. Yaitu tanggal 20 Oktober 2024 saat Java King ya, The King of Java step down, digantikan oleh the new president ya of Indonesia, Mr. Prabowo, dan pada saat itulah diharapkan kemudian Partai Perubahan atau whatever the name ya, set up by Anies Baswedan and his friend, itu dideklarasikan ya, dideklarasikan sebagai penanda bahwa itulah era baru perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan di bumi Indonesia ini. Sesuai dengan amanat konstitusi ya, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, dan kemudian ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Jadi sahabat daerah sekalian, saya kirim WA kepada Anies ya. Saya katakan bahwa tidak majunya dia di Pilkada DKI adalah a blessing in disguise, sebuah rahmat yang tersembunyi, karena dengan demikian dia tidak lagi memikir lokalitas tertentu, misalnya Jakarta atau Jawa Barat apalagi, tetapi dia harus dan sudah berpikir tentang Indonesia. Sebagai tokoh nasional, indikatornya jelas, pernah dicalonkan sebagai calon presiden, maka Anies Baswedan tidak boleh lagi surut ya, sekedar untuk memikirkan the Jackmania atau JIS atau kampung bayam atau kampung akuarium, tetapi dia harus memikirkan Indonesia secara keseluruhan, secara fundamental. Fundamentalnya itu adalah tentu di bidang-bidang yang besar ya, di bidang politik, ekonomi, di bidang sosial, hukum, budaya, kemasyarakatan, agama, dan lain sebagainya, pertahanan dan keamanan. Jadi itulah panggilan bagi Anies Baswedan, dan kita sebagai rombongannya ya mendukung selama pemimpin atau calon pemimpin itu benar, lurus, paling tidak dalam kualitas malaikat tentunya, paling tidak dia menunjukkan komitmen ya untuk memberesi bangsa ini, maka tidak ada kata lain kecuali mendukungnya. Dan prinsip kita adalah ya kita dahulukan yang terbaik di antara kita. Itulah prinsip berkelompok ya. Jadi tidak perlu gontok-gontokan, saing-saingan. Tapi yang tidak boleh adalah ABS, asal Bapak senang ya. Yang tidak boleh. Jadi kita boleh berpikir kritis, tapi kita cari yang terbaik dari antara kita. Nah kalau kita mengatakan for the time being Anies terbaik di antara kita, ya wajar. Dia memenuhi segala syarat untuk menjadi terbaik di antara kelompoknya ya. Kecerdasan, performance ya, macam-macam lah, usia, wajah, kemampuan berbahasa asing ya. Yang dia tidak punya mungkin harta yang banyak dan berlimpah, itu saja yang dia nggak punya ya. Tetapi kalau membangun partai mengandalkan Anda pengusaha besar, maka yakinlah itu tidak akan produktif bagi partai tersebut. Terbukti ya, partai dengan kapitalisasi besar begitu diancam sedikit oleh gerak gelombang istana langsung mengkeret, tidak berani lagi melawan ya. Tapi kalau orang yang tidak ada apa-apa, santai aja ya. Mau di ban silakan ya. Yang paling penting adalah kita berani melawan untuk tidak dikriminalisasikan. Jadi sobat era sekalian, Rocky Gerung dan juga relawan Anies menyebut tanggal 20 Oktober sebagai deklarasi partai baru tersebut. Jadi saya setuju ya. Coba kita bacakan sedikit apa yang disampaikan baik Rocky Gerung, no Rocky no Party maupun relawan Anies Baswedan. Saya mulai dari relawan Anies ya, karena ini belum kita sampaikan. Oke, sebagaimana dilansir oleh Tribun ya, yaitu relawan Anies sebut 20 Oktober pasca Jokowi turun waktu tepat bagi
Anies realisasi parpol baru ya. Tribunnews.com Jakarta, juru bicara relawan Anies Baswedan Iwan Tarigan ikut merespons rencana Anies mendirikan partai politik. Menurutnya tanggal 20 Oktober 2024 pasca Presiden Jokowi turun dari jabatannya merupakan waktu yang bagus untuk merealisasikan wacana tersebut. Cocok ikut minimal tanggal tersebut deklarasi pendirian parpol, kata Iwan dihubungi Minggu. Ya. Dia mengungkapkan nama dari parpol tersebut tengah dibahas. Nilai-nilai utamanya adalah perubahan. Ya, lagi dicari namanya, intinya Partai Nasional Perubahan Nilai-Nilai Utama, mengutamakan etika moral dan intelektual, berisi anak muda dan semua orang menjadi agen perubahan. Jelasnya ya. Jadi agent of change. Dulu saya sering sekali mendengar istilah agent of change ini bagi mahasiswa karena kebuntuan era Orde Baru. Ya, Denny J.A. dulu ketika nulis mahasiswa as an agent of change. Lalu tiba-tiba BUMN mengatakan we are agents of development, ya kan? Beda lagi ya. Adapun terkait nantinya wacana tersebut akan berupa ormas terlebih dahulu atau bahkan langsung dideklarasikan sebagai parpol, Iwan mengatakan masih melihat dinamika yang ada terlebih dulu. Bila bisa ormas, bisa langsung partai. Kita lihat perkembangan dalam waktu segera, tegasnya. Jadi saya mengatakan lebih baik langsung parpol. Jangan kita kemudian bekerja dua kali yang tidak ada gunanya. Kalau yang tidak bisa menjadi anggota parpol ya tidak apa-apa. Dia di luar tetapi dia adalah katakanlah apa ya istilahnya bukan anggota tetapi simpatisan. Dan dia bisa bekerja juga. Jadi kita tidak membutuhkan sekedar anggota tetapi juga simpatisan. Sebelumnya Anies Baswedan mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru pasca tak mengikuti perhelatan Pilkada serentak 2024. Anies mengatakan terbuka kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Hal itu disampaikan Anies dalam tayangan video berjudul Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pilkada 2024 yang ditayangkan di YouTube Anies Baswedan Jumat 30 Agustus yang lalu ya. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan, kata Anies dalam tayangan video tersebut. Jadi partai mana dong yang tidak tersandra kekuasaan? Tiba-tiba aktivis atau anggota Nasdem mengatakan saya nggak ngerti maksudnya apa tersandra kekuasaan. Itulah yang namanya pura-pura dalam perahu, kura-kura tidak tahu. Jadi kita semua tahu bahwa sandra itu tidak mesti berupa ancaman, tapi juga bisa tawaran kenikmatan, tersandra juga. PKS sedang tersandra dengan tawaran kenikmatan sehingga meninggalkan Anies Baswedan dan kelompok perubahan. Bahkan mengklaim bahwa penambahan kursi PKS tidaklah signifikan katanya, cuma 2 kursi. Dia lupa bahwa mempertahankan jumlah yang besar dan kemudian menjadi juara 1 itu bukan hal yang mudah. Jadi kalau kita bicara kursi naik dari 1999 ke 2004 signifikan, ya elah itu kan dari angka kecil ke angka menengah. Kalau sekarang angka yang sudah menengah, angka yang paling besar di DKI. Tetapi whatever it is ya tidak diakui nggak ada masalah juga. Sama seperti misalnya sindiran Grace Natali yang mengatakan katanya Anies suka menyalahkan kalau gagal sesuatu. Sebenarnya Anies tidak menyalahkan. Yang dilakukan Anies hanyalah menceritakan sesuatu apa adanya yang merupakan gejala kekuasaan. Apakah regret, menyesal? Tidak saya kira. Kenapa? Justru dia lega, mengucap syukur alhamdulillah karena sudah melewati fase itu. Artinya ada kepastian dari kebimbangan. Saya mengatakan ya, Anies ketika kalah Pilpres itu bimbang untuk terus berjalan di jalan perubahan menjadi pemimpin oposisi atau dia kemudian memegang satu jabatan publik yang memungkinkan dia berbuat lebih konkret. Nah kalau seandainya dia menjadi gubernur DKI, maka tidak bisa dia membesut partai politik tersebut. Karena lucu dong. Gubernur DKI baru saja dilantik tiba-tiba bikin partai politik. Justru di situ akan ada moral hazardnya, yaitu memanfaatkan fasilitas publik untuk membesarkan partai politik secara diam-diam.
sebagaimana dilakukan oleh banyak ketua umum partai politik. Hampir semualah ya. Jadi menteri, kunjungan ke daerah, yang menemani dan yang menyambut staf-staf partai politik tersebut. Pakai uang negara. Jadi from the beginning sudah korup ya, sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, Partai Perubahan haruslah menjadi partai yang beda. Partai di mana anggotanya tidak cari makan dan cari kekayaan di partai politik. Atau tidak cari makan dan tidak cari kekayaan di politik. Jadi harus sudah selesai dengan urusannya masing-masing. Jadi sehingga ketika menjadi aktivis partai politik tersebut tidak lantas kemudian ditangkap jadi koruptor. Dan Partai Perubahan atau apapun namanya melindungi koruptor dengan alasan untuk keadilan dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang korup, ya sudah biarkan saja dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bila perlu langsung dipecat, langsung diberhentikan, langsung dinonaktifkan dan bisa aktif kembali kalau korupsinya tidak terbukti. Itulah caranya. Bukan kayak sekarang ketua umum korup, sekjen korup, tiba-tiba partai politik disandra, bahkan harus mengeluarkan biaya untuk mencari seorang lawyer yang akan melindungi ya. Dan sang lawyer maju tak gentar membela yang bayar. Selalu begitu ya. Ya saudara sekalian, Rocky Gerung juga berbicara hal yang sama. Ya, kata Rocky Gerung, nanti kita putar lagi ya video Rocky Gerung di RH channelnya ya. Rocky Gerung dorong Anies Baswedan deklarasi partai saat Presiden Jokowi lengser. Jadi sebagaimana dimuat di kilat.com. Rocky Gerung dorong Anies Baswedan deklarasi partai saat Presiden Jokowi lengser. Anies Baswedan pertimbangkan akan buat partai politik baru pasca tak maju di Pilkada 2024. Hal ini ditanggapi oleh Rocky Gerung. Dalam YouTube channel miliknya, Anies Baswedan menyebut bakal membuat wadah gerakan perubahan, entah ormas ataupun partai. Kemudian Rocky Gerung selaku pengamat politik pun menilai langkah Anies ini upaya resmikan dukungan politik yang ada sejak Pilpres. Anies menurutnya bisa menyiapkan kekuatan politik buat bersaing di pemilihan umum 5 tahun lagi. Rocky tak hanya menilai hal tersebut, ia juga mendorong Anies agar deklarasi partai saat momen penting berlangsung. Tak lain dan tak bukan yakni ketika Presiden Jokowi lengser dan digantikan oleh Prabowo Subianto. Bayangkan misalnya akan sangat dramatis kalau di hari Pak Prab dilantik, di hari Pak Jokowi kalau belum dilengserkan sebelum 20 Oktober, waktu di hari bersejarah itu Anies juga mendeklarasikan partai politiknya. Kan betul-betul ada event di situ, kata Rocky ya, no Rocky no party. Dengan adanya partai politik baru yang dibuat Anies, Rocky berharap akan prinsip politik yang etis dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa. Jadi sobat era sekalian, partai ini berbasis nilai-nilai etika dan nilai-nilai intelektual. Jadi kalau sering dibilang tentang etikabilitas dan intelektualitas, bukan partai yang mengedepankan isi tas ya, mengedepankan isi tas. Jadi sobat era sekalian, saya setuju tanggal 20 Oktober, kalau sekarang ini kira-kira awal September, maka tersedia waktu 1 bulan 20 hari lagi untuk mempersiapkan partai ini. Apakah itu terlalu tergesa-gesa? No, tidak. Jadi partai itu deklarasikan saja. Kan saya sudah mengatakan partai itu 3 jenis bentuknya. 1, partai deklarasi. 2, partai berbadan hukum. Dan 3, partai peserta pemilihan umum. Jadi ketika deklarasi ya tidak perlu kemudian segala persyaratan untuk menjadi badan hukum itu dipenuhi. Sebagai contoh Partai Negoro. Entah kapan dia mendaftar sebagai badan hukum kan? Tidak perlu. Tetapi Partai Perubahan tentu berbeda dengan Partai Negoro. Partai Negoro barangkali lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya intelektual ya, bukan massa. Tapi Partai Perubahan tentu harus menjadi partai massa karena ada Anies Baswedan
yang diharapkan orang bisa menjadi pemimpin negeri ini di masa mendatang. Tapi sekali lagi peringatan dari saya pribadi, sombong sekali memperingatkan, partai tidak boleh menjadi ajang kultus individu. Tidak boleh menjadi tempat di mana orang dikekang untuk berbicara, di mana orang kemudian tidak ditolerir perbedaan pendapat. Kelola partai dengan baik, manajemen dengan baik, dan partai harus membebaskan orang untuk berbicara dalam alam demokrasi. Begitu ya sobat era sekalian. Justru ya tidak majunya Anies itu akan menyeleksi orang-orang yang selama ini barangkali dekat karena Anies punya jabatan. Berharap Anies punya jabatan. Sekarang untuk 5 tahun ke depan, one thing for sure, Anies tidak akan punya jabatan. Tidak akan punya penghasilan dari hal yang sifatnya formal dari kenegaraan. Karena itu disinilah dituntut apakah orang-orang sekitarnya masih mau stay ya dengan agenda ekonominya masing-masing, ataukah kemudian berlarian dan kemudian baru mendekat ketika sudah ada bayang-bayang kekuasaan di depan mata. Jadi sahabat sejati ya, supporter sejati itu adalah yang tidak meninggalkan sahabat atau pemimpinnya dikala menghadapi kesusahan atau dikala tidak memegang jabatan. Jadi kalau Muhaimin mengatakan baik-baik lagi dengan Pak Prabowo, biasa aja. Justru kalau dia mengatakan saya tetap bersahabat dengan Anies Baswedan karena kami berjuang bersama lebih dibandingkan dengan Pak Prabowo, itu hebat baru namanya. Tapi kalau mengatakan hubungan saya dengan Prabowo baik-baik saja dan kemudian tidak memention Anies Baswedan di ruang publik lagi, saya kira itu termasuk hal yang normal-normal saja. Maksudnya itu banyak, umum manusia kayak begitu ya banyak. Yang tidak banyak itu adalah mengatakan saya tetap akan mendukung Anies Baswedan karena saya yakin dia benar, saya yakin dia baik. Nah, itu hebat baru. Mendukung orang yang tidak berkuasa itu yang hebat. Kalau mendukung orang yang berkuasa ya anak kecil juga bisa ya. Oke sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.